Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah tektonik fisik pekan kelima. Pada pekan ini, kita akan membahas sistem lempeng global, yang pada nantinya akan dihadapkan kepada 4 outline. Yang pertama adalah membahas mengenai batas antar lempeng, atau kita kenal dengan plate boundaries. Lalu yang part kedua itu membahas mengenai Euler pole, dan yang part ketiga nanti kita bahas cukup lengkap ya mengenai triple junction. Apa itu triple junction, bagaimana bentuknya, dan di mana saja keterdapatan triple junction di bumi ini. Dan yang keempat, ini merupakan additional saja. Ini merupakan velocity triangle. Jadi berapa jarak atau kecepatan yang bisa kita tentukan dari tabrakan antar lempeng-lempeng yang ada, seperti itu ya. Jadi sebelum kita masuk ke triple junction, nah saya akan membahas mengulang dari materi sebelumnya, yaitu mengenai tektonik. Jadi tektonik itu merupakan studi sejarah gerakan dan deformasi dari skala regional ke skala global. Jadinya kita kenal ya, apabila tektonik itu pasti berbicara mengenai deformasi dalam skala regional, global seperti itu. Sedangkan ketika skalanya lokal atau skalanya hitungannya meter sampai puluhan meter, itu bisa kita tarik atau kita anggap sebagai struktur geologi, seperti itu. Dan ketika skalanya mikro, itu kita bisa bilang mikro struktur atau mikrotektonik kita kenal. Dan tentunya kita sudah membahas di pekan sebelumnya, yaitu batas lempeng terdiri dari 3 jenis. Sebenarnya batas lempeng ini ekuivalen dengan jenis-jenis pergerakan. Jadi kemarin kita kenal adanya pergerakan divergen dari tipe lempeng yang konstruktif, lalu ada konvergen ketika tipe lempeng tersebut destruktif atau menghancurkan, dan ada juga batas sesar transform ya, ketika tipenya itu konservatif, seperti itu. Jadi tentunya ketika ada interaksi antar dua lempeng, jadi kita kenal juga dengan batasnya divergen, konvergen, atau batasnya sesar transform, terkait dengan bagaimana pergerakan dari lempeng-lempeng tersebut atau interaksi pada lempeng tersebut seperti apa pergerakannya gitu. Jadi itu untuk batas lempeng ekuivalen dengan pergerakan ya antar dua atau lebih lempeng tersebut. Dan tentunya tiap lempeng adalah satu fragmen tersendiri yang dibatasi oleh lempeng lainnya. Jadi tidak mungkin ada lempeng yang tidak berbatasan dengan lempeng lain. Kecuali nanti ada special case di antara lempeng Eurasia dan lempeng North America, itu tidak ada batasnya ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, baik. Ini merupakan, saya rasa harusnya sudah familiar juga. Saya rasa kalian sudah familiar dengan gambar ini harusnya. Jadi ini adalah gambar bumi dan struktur dalamnya. Jadi ada inner core, ada outer core, ada mantle. Ini pembagiannya sebenarnya berdasarkan ini ya, komposisi. Sedangkan litosfer, asthenosfer ini kan sebagai reologi ya. Jadi ini tidak konsisten sebenarnya saya bilang. Jadi harusnya litosfer, asthenosfer, mesosfer, baru core, seperti itu. Nggak masalah. Nah, ini contohnya di Atlantik, di Samudra Atlantik. Ini ada di Mid Atlantic Ridge. Jadi kita kenal semuanya di situ ada bentuk interaksi lempeng itu dengan pergerakan divergen. Dan ada juga sesar transform, mini transform di yang saya tunjuk ini ya. Di sini transform. Tentunya di bagian barat kita anggap bagian barat atau bagian South Amerikanya dari Atlantik itu mengarah ke kiri, dan yang bagian kanannya itu mengarah ke kanan. Dia bergerak saling menjauh karena adanya juga dipicu dari pergerakan arus konveksi, dan adanya juga driving force ya. Di sini driving force yang bergerak saling menjauh. Nah, tentunya kita bisa kenal bahwasanya batas antara lempeng, kita kenal South America dan lempeng Afrika,
itu batasnya merupakan batas divergen dari gambar ini. Oke. Dan tentunya ini sudah juga dipaparkan di pertemuan selanjutnya, saya hanya mengulang saja. Jadi apabila memang ada yang diulang, berarti memang memang hal tersebut itu mesti dipahami baik-baik. Nah, di sini ada 7 lempeng besar lah sepertinya. Jadi Australian Plate, itu ada Eurasian Plate juga, ada North American Plate, ada Afrika gitu ya. Dan ada South America. Nah, kita lihat nih, di bagian yang saya sorot ini Eurasian Plate dan North America ini sebenarnya tidak ada batasnya. Nah, tapi memang dia pisahkan. Nah, ini nggak tahu apakah ada sentimen ras begitu ya atau apa, saya juga kurang paham. Tapi memang dipisahkan dan nanti di referensi kalian cari referensi pun tidak ada yang bisa mengatakan batas antara Eurasian dengan North American Plate itu batasnya seperti apa, tidak ada yang bisa menjelaskan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk distribusi gerak lempeng, jadi ada yang bergerak saling mendekat atau konvergen, ada yang bergerak bergerak berlawanan arah. Ini transform, di yang warna kuning batasnya transform, dan di warna merah ini merupakan bergerak saling menjauh. Itu ada divergen boundary seperti itu. Nah, oke. Nah, ini adalah gambar plate movement. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya salah satu contoh-contoh interaksi antar lempeng seperti yang saya sorot di bagian sini, ini kan adanya subduksi ya, adanya subduksi zone, berarti ini batasnya konvergen. Lempeng yang kiri dan yang kanan batasnya konvergen. Di sini pun tentunya cukup konvergen. Dan ketika kita lihat di garis yang saya sorot ini, itu batasnya tentunya bukan konvergen. Batasnya itu tentunya transform fault ya, dari lempeng yang ini dan lempeng yang ini. Seperti itu. Ini juga sama transform fault, tapi di sini juga ada divergennya seperti itu ya. Nah, nanti kita kenal dengan ada istilahnya ridge atau rift, itu berarti berhubungan dengan divergen. Dan nanti ketika kita berbicara ada trench, itu terkait dengan subduction ya berarti ya. Jadi ada zona subduksi itu trench. Dan tentunya kalau transform kita kenal dengan dextral kah atau sinistral kah. Atau kadang di tektonik ini dikenal dengan istilah strike slip, juga bisa dikatakan transform fault seperti itu. Walaupun memang jelas mekanismenya sangat berbeda. Oke, ini adalah contoh sebenarnya latihan. Kalau misalkan kelasnya langsung, tidak melalui video, ini akan saya tanya satu-satu nih dari kalian gitu ya. Jadi di sini kita lihat ada gambar lempeng A dan lempeng B. Ini merupakan interaksi atau batas antar lempeng dengan modelnya trench ya. Berarti batasnya konvergen. Lalu B dengan C ini di titik ini ya. B dengan C titik ini divergen. Lalu B dengan D. Lalu B dengan D itu kita katakan sebagai adanya ridge di situ. Jadi batasnya divergen kan. Nah, sedangkan B dengan E ini juga divergen. Nah, D dengan E ini yang unik. Jadi kita kalau misalkan melihat D dengan E, itu kita melihat di sisi yang mana? Ketika kita lihat di sisi yang saya tunjuk di sini, di atas, ini batasnya adalah trench atau konvergen, subduksi lah kita bisa bilangin. Di sini ada subduksi. Dan ketika di sini yang saya sorot di sini, ini bukan subduksi lagi. Ini batasnya dari transform ya. Dalam hal ini berarti dextral transform karena pergerakan transformnya relatif menganan. Nah, jadi tergantung di mana kita melihat batasnya. Jadi tidak ada yang pasti. Seperti ini aja. E dengan B. Nah, E dengan B itu kan ridge batasnya nih. Di sini ya, ridge. B dengan E ridge. Tapi ketika kita lihat di bagian sini, nah, dan bagian sini batasnya bukan ridge, tapi dextral transform. Nah, itu yang perlu diamati baik-baik dengan kalian. Sama juga dengan B, F itu kan divergen ya. E dengan F itu transform, sinistral transform seperti itu. Nah, dengan F dengan yang bagian kanan lagi ini adalah batasnya subduksi lagi. Gitu. Oke, ini untuk batas-batas antar lempeng. Semoga kalian juga sudah paham. Jadi tadi ada 3 istilah. Ada trench, ada ridge, dan ada transform, baik dextral maupun sinistral. Nah, ini yang bisa lebih kita kembangkan. Ini adalah jenis sesar transform dari Wilson ya. Saya membuat Wilson cycle.
Wilson juga menjelaskan mengenai sesar transform yang kemudian dia bagi ke dalam 6 jenis yang ditentukan berdasarkan batas lempengnya, entah divergen dan konvergen gitu ya. Nah, kita lihat di jenis A itu jenisnya ridge dengan ridge gitu ya. Jadi sesar transform menghubungkan dua batas divergen. Ya, jenis ini adalah ciri batas di kerak samudra yang biasa ditemukan pada pematang tengah samudra. Jadi di mid oceanic ridge begitu ya. Sedangkan yang B dan C kita bisa lihat bahwasanya di sini adanya divergen dan batas konvergen. Ini kan ada divergennya, ada konvergennya. Lalu yang D, E, F itu menghubungkan dua batas konvergen. Mohon maaf. Ini di sininya masih tulis divergen, harusnya konvergen ya. Jadi saya ganti. Dan tentunya kita bisa lihat di bagian D, di gambar D, ini akan menghasilkan pemendekan atau shortening karena fully compression di sini. Sedangkan kita lihat di gambar yang F itu mungkin akan ada pemanjangan karena ada trenching di sini, jadi dia mungkin akan ada extension. Lalu di A dan E dan D relatif di A E itu tidak mengalami perubahan panjang relatif, tidak akan mengalami perubahan panjang yang berarti seperti itu. Oke, dan nanti juga ada istilah ini namanya transform scar. Jadi apa itu transform scar? Jadi ketika ada dua batas divergen yang berbeda seperti ini di gambar FZ ini, gambar A yang ditandai FZ ini merupakan batas atau disebut transform scar. Jadi sebenarnya kalau dari penjelasan yang minggu lalu, yang pekan lalu, itu transform scar itu ekuivalen dengan inactive transform fault seperti itu ya. Apa itu inactive transform fault? Nanti kalian simak lagi di video sebelumnya. Kalau misalkan masih belum paham atau belum ingat gitu. Nah, ini dia transform scar ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, di sini ini adalah variasi tipe dari sesar secara transform. Jadi kita bisa lihat ada gambar A, B, C, D, E, F, G, H ya. Jadi A itu kita bisa bilang itu adalah tipenya ini kan dua divergen, atau kita bilang tipenya itu adalah ridge type. Nah, sedangkan yang B itu karena ada trenching type, C juga sama, yang D juga sama, yang E berarti kita bisa bilang ada ridge dan trench type atau trench ridge type, nggak masalah. Sama juga dengan yang F ada ridge trench type ya. Dan tentunya hampir selalu disertai dengan transform ya. Kita bisa lihat karena apa? Karena memang karena larutan magma itu viscous, jadi dia memang mempunyai segmen-segmennya masing-masing. Jadi dia bergerak pada kompartemennya masing-masing. Jadi seperti kereta yang bergerak pada relnya masing-masing seperti itu. Nah, yang menarik adalah ketika kita berbicara mengenai batas atau tipe sesar yang ada di gambar G, bukan tipe sesar, tipe batas lempeng jenis sesar transformnya di gambar G dengan H. Kita melihat bahwasanya di situ ada perpaduan lebih dari dua lempeng, yaitu pertemuan dari tiga lempeng. Nah, tiga lempeng tersebutlah yang nanti kita kenal dengan triple junction. Jadi triple junction itu merupakan titik di mana adanya pertemuan antar lempeng, pertemuan tiga lempeng seperti itu ya. Jadi bukan hanya dua lempeng, itu mungkin tiga lempeng atau mungkin lebih, tapi yang lebih itu sejauh ini tidak ada sih. Jadi hanya pertemuan dari tiga lempeng saja yang nantinya akan dibahas di part selanjutnya. Oke, sekian untuk video part 1 ini. Jadi nanti akan ada part 2 mengenai Euler pole dan part 3 itu mengenai triple junction dan velocity triangle. Sekian, terima kasih sudah menyimak video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.